Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Terjadi satu perubahan yang sekarang bisa kita rasakan. Ternyata yang beredar di media massa hari ini yang masif menjadi pemberitaan adalah kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Jadi yang semula KPK ingin menangkap atau memproses kasus korupsi Menteri Pertanian, sekarang justru KPK yang diproses. Ternyata Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Bagi saya ini hebat dan ajaib gitu ya, karena ketika KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 20 September 2023 lalu, dan kemudian ditemukan uang cash 30 miliar rupiah, lalu 12 senjata api di rumah dinasnya gitu ya. Saya meyakini, dan mungkin juga banyak orang meyakini, bahwa Syahrul Yassin Limpo ini bisa segera ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan pihak-pihak lain gitu ya, media sudah memberitakan bahwa KPK sebenarnya sudah menetapkan Syahrul Yassin Limpo ini sebagai tersangka. Pak Mahfud juga bilang, Pak Mahfud juga sudah tahu bahwa sebenarnya Menteri Pertanian ini sudah jadi tersangka. Tapi secara resmi KPK belum pernah mengumumkan. Sampai sekarang itu juga tidak kunjung diumumkan. Awalnya ketika Syahrul Yassin Limpo ini berada di luar negeri dan kemudian lambat pulang, atau katakanlah katanya sempat hilang kontak dan sebagainya karena sakit, karena ke rumah sakit, karena HP lupa dicas dan sebagainya gitu ya. Saya pikir itu adalah upaya dia untuk menghilangkan jejak, menghilangkan data-data, atau melakukan proses-proses negosiasi gitu ya. Dan saya pikir kalau Syahrul Yassin Limpo ini tiba di Jakarta, di Indonesia, dia bisa segera ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, karena KPK kan biasanya mengumumkan secara resmi dan yang menjadi tersangka itu ada di sana biasanya gitu ya. Jadi saya pikir awalnya Syahrul Yassin Limpo ini ketika tiba di Jakarta bisa segera ditetapkan sebagai tersangka, tapi sampai sekarang ini nggak ada nih, nggak ada apa-apa gitu. Malah kalau kita baca di media hari ini, pemberitaan soal kasus korupsi Menteri Pertanian ini sudah kalah oleh isu baru, yaitu pemerasan oleh oknum pimpinan KPK katanya. Jadi berita-berita hari ini yang rame di media adalah pimpinan KPK melakukan pemerasan, melakukan permintaan uang kepada Menteri Pertanian ini sebesar $1 miliar. Dan kasus ini itu ternyata sudah dilaporkan sejak 21 Agustus 2023. Jadi sekarang prosesnya sudah naik dari penyelidikan kepada penyidikan. Ketika Syahrul Yassin Limpo tiba di Jakarta itu pada 4 Oktober jam 6 sore, 6 malam gitu ya. Keesokan harinya 5 Oktober itu Syahrul Yassin Limpo langsung menuju Polda Metro Jaya untuk memberikan penjelasan terkait kasus pemerasan yang terjadi kepada dirinya gitu ya. Dan ini kemudian yang rame di media, bahkan Pak Jokowi juga diminta untuk merespon gitu, karena pimpinan KPK diduga terlibat pemerasan kepada Menteri Pertanian gitu. Jadi kasus ini menarik karena si Menteri Syahrul Yassin Limpo ini tidak bertahan di kabinet gitu ya. Dia ketika muncul isu-isu ini, dia langsung mengundurkan diri kepada presiden, mengundurkan diri dari menteri untuk berfokus dan siap untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada dirinya. Yang menarik ketika dia menyampaikan pernyataan pertama kali kepada wartawan setelah diberitakan hilang kontak, Syahrul Yassin Limpo bilang bahwa yang namanya harga diri itu katanya lebih besar, lebih penting untuk diperjuangkan dibandingkan hanya sebatas jabatan. Makanya kemudian dia mengundurkan diri. Jadi isu soal Menteri Pertanian melakukan korupsi sekarang itu sudah berbelok kepada kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Ya meskipun pada akhirnya pimpinan KPK juga sudah membantah gitu ya, bahwa
dia tidak pernah menerima uang, tidak pernah menerima orang yang kemudian membawa uang 1 miliar dolar katanya. 1 miliar itu besar, banyak katanya. Itu susah bawanya. Jadi kalau ada yang bilang ada pemerasan 1 miliar dolar itu ya susah katanya ya. Jadi pimpinan KPK sudah membantah, dan soal perkembangan kasus korupsi Menteri Pertanian ini kayak diam di tempat gitu. Nggak kunjung diumumkan. Meskipun pihak lain sudah mengkonfirmasi bahwa katanya sudah menjadi tersangka, Pak Mahfud MD juga sudah bilang setahu saya sudah jadi tersangka, tapi si Syahrul Yassin Limpo sampai sekarang juga belum diumumkan secara resmi oleh pihak KPK bahwa dirinya sebagai tersangka kasus korupsi. Jadi inilah yang kemudian saya bilang ajaib dan hebat sekali gitu, karena ternyata Syahrul Yassin Limpo hanya butuh 3 hari untuk mengacak-acak agenda KPK atau rencana KPK. Karena saya nggak tahu gitu ya apa yang terjadi selama 3 hari dari 1 Oktober kepada 4 Oktober itu, karena si menteri ini kan seharusnya tiba di Jakarta tanggal 1, tapi kemudian baru tiba tanggal 4 gitu ya. Jadi dalam waktu 3 hari itu kemudian terjadi satu perubahan yang sekarang bisa kita rasakan. Ternyata yang beredar di media massa hari ini yang masif menjadi pemberitaan adalah kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Jadi yang semula KPK ingin menangkap atau memproses kasus korupsi Menteri Pertanian, sekarang justru KPK yang diproses. Ini mana yang benar ini gitu ya. Jadi ya kita tunggu saja beberapa hari ke depan, kayaknya ini terjadi perang bintang. Jadi kalau kemudian ini dianggap ajaib, ya saya yakin ini memang ajaib gitu. Bayangkan orang yang sudah rumahnya digeledah, sudah ditemukan uang cash 30 miliar rupiah, 12 senjata api, itu kan sudah tanda-tanda. Dan Pak Jokowi sendiri sebelumnya juga sudah nampak memainkan komunikasi politiknya yang luar biasa gitu. Karena ketika Pak Jokowi ditanya soal Menteri Pertanian yang hilang kontak ini, Pak Jokowi sempat bilang, ya coba yang punya nomor silahkan dikontak, silahkan ditelepon katanya. Coba yang punya nomor ditelepon aja. Itu kan bahasa-bahasa yang semestinya itu tidak keluar gitu, tapi itu juga disampaikan oleh Presiden, dan ini yang kemudian menambah kecurigaan. Ini sebenarnya ada apa? Karena ketika Pak Jokowi bilang, masa urusan menteri di mana itu saya yang nanya sih, masa Presiden nanya menteri di mana? Ya bagi saya itu nggak ada yang salah gitu. Kenapa itu kemudian dianggap salah sama Pak Jokowi? Padahal Pak Jokowi setahu saya beberapa kali menelpon menteri itu nanya, Anda di mana Pak Menteri? Jadi biasa aja sebenarnya gitu. Tapi untuk kasus ini, untuk kasus Menteri Pertanian yang sempat hilang kontak atau dinyatakan hilang itu Pak Jokowi memainkan satu komunikasi politik yang nampaknya ada pesan-pesan tersirat yang kita gak ngerti itu apa gitu ya. Saya ngerti sih, cuma nantilah kita tunggu beberapa hari lagi. Jadi Menteri Syahrul Yassin Limpo ini menarik untuk kita lihat ke depan, apakah dia akan menjadi tersangka atau batal. Karena sekarang jadi satu-satu. Dia rumahnya digeledah, terus kemudian sekarang pimpinan KPK dilaporkan terkait kasus pemerasan. Jadi bisa jadi dua kasus ini benar-benar terjadi gitu ya. Bisa jadi dua-duanya diproses atau dua-duanya sama-sama tidak diproses. Ya bisa lah gitu ya. Kalau misalkan pimpinan KPK benar terima uang atau melakukan pemerasan, ya bisa jadi nggak diproses gitu. Dan kalau soal uang $1 miliar yang katanya diminta oleh pimpinan KPK dan kemudian dibantah itu uang yang banyak, susah bawanya dan sebagainya, ya sebenarnya tidak terlalu besar sih. 1 miliar tuh kalau dibawa pakai koper tuh mungkin 1 koper lah. Saya nggak bisa bayangin, belum pernah lihat ya. Tapi beberapa tahun yang lalu gitu ya, saya pernah dengar juga sih isu-isu soal kasus pemerasan atau kasus memberikan suap ke KPK itu, tapi bukan 1 miliar, tapi yang saya dengar itu $1 juta gitu ya. Ini terjadi beberapa tahun sebelumnya. Dan saya curiga kalau sekarang isu yang coba dimainkan oleh beberapa pihak bahwa KPK menerima $1 miliar itu adalah kesalahan informasi atau salah dengar ya. Mereka ini kayaknya salah dengar dari informan. Mungkin informannya tuh pakai bahasa Inggris gitu ya. $1 million dikiranya 1 million itu 1 miliar. Padahal 1 juta. Nah, kalau $1 juta, nah itu nggak terlalu banyak, itu cukup lah. Cukup mudah lah untuk bawanya gitu ya. Sehingga ya antara 1 juta
ke 1 miliar kan jauh gitu ya. 1 juta dolar itu masih memungkinkan untuk dibawa-bawa gitu. Tapi kalau 1 miliar memang besar sekali. Sehingga ya saya nggak tahu apakah informasi ini benar atau enggak gitu ya. Tapi kalau yang saya dengar 1 juta dolar dulu beberapa tahun yang lalu. Kalau yang sekarang 1 miliar mungkin kena inflasi. Nggak tahu deh. Ya tapi itulah negara kita gitu, masyarakat kita, itulah para pejabat kita. Saya itu dari beberapa tahun yang lalu, 9 tahun di era kepemimpinan Pak Jokowi dan beberapa tahun di era kepemimpinan Pak SBY, saya melihat banyak sekali orang-orang yang ketika sudah berkuasa jadi terlihat berbeda. Orang yang sebelumnya humble dan sebagainya, ketika berkuasa itu jadi kayak dia punya dunia. Dan ini terjadi kepada teman-teman saya juga, orang-orang yang saya kenal, sehingga saya kemudian sampai kepada satu kesimpulan bahwa yang namanya manusia itu pada akhirnya tetap terdiri dari daging dan tulang. Semua manusia tanpa terkecuali, kita semua itu terdiri dari daging dan tulang. Jadi kasus pemerasan, kasus korupsi dan sebagainya, ambisi kekuasaan dan sebagainya, itu bisa terjadi, itu bisa dimiliki, dilakukan oleh semua orang selama dia masih manusia, masih orang, masih terdiri dari daging dan tulang. Jadi ya jangan terlalu kaget kalau kemudian nantinya KPK ternyata melakukan pemerasan. Jangan terlalu kaget gitu, karena ya pimpinan KPK juga manusia. Syahrul Yassin Limpo kalaupun misalkan terlihat gagah, bisa mempertanggungjawabkan, katanya ini soal harga diri dan sebagainya, tapi nanti kalau misalkan terbukti ya kembali lagi dia juga masih manusia. Jadi ya kita tunggu saja beberapa hari ke depan gitu, apakah 2 kasus ini akan sama-sama diproses atau sama-sama ditutup. Mungkin juga akan ditutup dengan isu pencapresan dan kampanye, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi ini akan di hold dulu, ditunda dulu. Bisa jadi juga jadi kayak nggak ada gitu. Sama seperti sekarang. Siapa lah yang membicarakan soal korupsi sekarang? Korupsi Kementerian Pertanian kan udah nggak ada tuh. Orang-orang media kita sudah memberitakan soal kasus suapnya, kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum pimpinan KPK. Sehingga ya kita tunggu saja, semoga yang benar dan yang melakukan bisa diungkap sejelas-jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat-saat ini. Puluhan persen masyarakat Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka!
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.